tidak membiarkan cucu kami bermain dengan tetangga. Anda boleh punya sikap sendiri, karena kalaupun tetangga itu tetangga yang Anda kenal benar, bagaimana mereka mengasuh anaknya, orang tuanya terlibat apa tidak, aturan-aturan mereka tentang penggunaan penggunaan gadget dan sebagainya itu ada apa enggak. Jadi Anda kan harus kenal benar gitu loh soal pengasuhannya. Kalau nggak, kita nggak membiarkan anak kami main dengan tetangga. Maafin benar gitu loh. Seluruh cucu saya tidak main dengan tetangga karena kami nggak kenal mereka. Jadi kami mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang ibu-ibu yang sama-sama udah tahu cara pengasuhannya. Jadi anaknya boleh main. Misalnya sebagai contoh, anak saya nomor 2 sering membuat gathering dengan teman-temannya, member daripada grupnya. Nah itu mereka boleh bawa anaknya, tapi diasuhnya benar. Jadi anak-anak itu bermain, boleh bawa mainannya sendiri. Dan apa? Karena kita udah tahu limitasinya, udah tahu gitu. Kalau sekarang bermain sama anak tetangga, kita nggak tahu di rumah itu ada pamannya, abangnya, sepupunya, omnya gitu loh. Ya siapalah gitu anggota keluarga itu yang mungkin udah terpapar pornografi dan nggak tahu caranya bagaimana harus mengerem dirinya, biasanya memanfaatkan anak-anak gitu. Dan banyak sekali kan sampai ada korban udah meninggal, digulung sama spray, ditaruh di lemari kan gitu. Ya bencana ini sudah demikian rupa, jadi kami memproteksi, sebab bermain itu dengan tetangga nggak begitu signifikan hasilnya dibandingkan kemungkinan bencana yang dihadapi oleh anak-anak dengan melakukannya. Ya, masing-masing kita punya sikap sendiri. Tapi untuk sementara dengan perkembangan zaman dan dampak buruk daripada teknologi ini, kami memilih jalan itu. Oke, next. Oke. Berikutnya, Bunda Fiba, bagaimana cara memperbaiki hubungan anak dan ayah yang kurang baik sejak anak kecil? Anaknya sekarang laki-laki 14 tahun. Ini jadi saya ulang lagi ya, bagaimana memperbaiki hubungan anak dengan ayahnya yang ayahnya itu tidak baik sejak awal hubungannya dengan sejak anak kecil. Ya, sejak anak kecil. Sekarang anak itu berusia 14 tahun, laki-laki. Ya. Kalau makanan ini udah jadi, udah mateng. Ya, karena mungkin 2-3 tahun lagi anak itu udah benar-benar dewasa ya, setelah balik terus siap gitu. Sebetulnya bukan dari anaknya. Yang harus ibu lakukan bagaimana membantu ayah itu sadar bahwa tugas utama dia bukan sebagai pencari nafkah. Ini sekaligus saya mau ingetin ibu-ibu semua. Kenapa program Instagram Live seperti ini, seminar parenting hanya banyak dihadiri oleh ibu-ibu saja. Anda bisa menjawab nggak di sini nih? Bisa memberikan jawaban nggak? Ya, Anda boleh menjawab kenapa seminar parenting hanya dihadiri oleh kebanyakan ibu-ibu saja. Anda boleh nggak jawab biar ada interaksi? Siapa yang memberikan jawaban? Sambil menunggu saya. Oke. Ada pertanyaan yang mirip. Ada pertanyaan yang sama, boleh dibacakan nggak? Oke, baik. Saya tanya teman-teman, silakan menjawab ya. Saya nggak lihat ini ada jawabannya. Kenapa seminar parenting hanya kebanyakan dihadiri oleh ibu-ibu? Pertanyaan yang sama, bagaimana menyadarkan ayah bahwa parenting ayah itu sangat diperlukan untuk membentuk anak soleh dan soleh. Ya, pertanyaan yang lainnya adalah bagaimana membuat ayah-ayah sadar bahwa ayah dibutuhkan ikut parenting juga gitu. Jawabannya nih, ayah bekerja, ayahnya sibuk, ayah merasa parenting tugas ibu. Oh, mama nggak bisa baca di mana ya? Para ayah sibuk bekerja. Oh, ayah sibuk bekerja, ayah mencari nafkah, ayah mengharapkan ibu lebih dekat sama anaknya. Merasa itu tugas ibu. Merasa mendidik anak tugas ibu. Lepas tangan. Oke, ya. Bayangin ya gitu. Ini 128 orang. Kadang-kadang audiens school Zoom saya mencapai 500 dan di atas 500 sampai 1000 menjawabnya kurang lebih sama, ya. Pertanyaannya begini, oke. Bikinnya sendiri apa berdua? Berdua kan? Iya. Iya, yang lebih aktif sel telur apa sperma? Sperma. Oke. Di dalam Quran yang disebutkan ya, penentu pendidikan itu bahkan pelakunya yang lebih banyak ayah apa ibu? Ayah kan? Oke. Sekarang ini kita lagi pandemi, makin hari makin
seru ya, artinya makin berbahaya ya. Kami sekeluarga udah kena. Ya, saya udah bahkan kena pasca COVID ya. Nah, alhamdulillah Allah masih kasih sedikit usia nih sehingga bisa ketemu Anda hari ini. Pertanyaannya adalah, kalau kita tiba-tiba dipanggil Allah ataupun tidak tiba-tiba dipanggil Allah, kita ingin mewariskan apa yang paling penting di dunia ini? Teman-teman, apa yang paling bagaimana melihat jawabannya? Ya, karena it takes time for people to write ya. Oke, alright. Tadi ada belum ada yang jawab ya. Belum ada yang jawab ya. Belum ada yang jawab. Oke. Apa yang paling penting? Akhlak yang baik. Bukan akhlak yang baik. Anak yang soleh. Anak yang soleh. Ilmu. Anak yang soleh. Ya kan, anak yang soleh, anak soleh insya Allah berakhlak baik, pinter, ya sebagainya itu. Tapi anak soleh dan soleha, ya enggak? Karena itu yang merupakan ya, yang feedback baliknya ke kita, dia bisa mendoakan, bisa berbakti, bisa segala macam, udah lengkap terkumpul di situ. Oke, anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kita, kalau kita yang mendoakan kita supaya lapang kubur kita, hindar daripada azab kubur, yang mendoakan kita di akhirat, yang insya Allah berkumpul bersama kita di surga, gitu kan ya? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, tolong jawab ya, tolong jawab. Ini udah 136 orang. Jadi, gitu. Menghasilkan anak soleh bisa nggak cuma dididik sama ibu doang? Ayo, ya bisa nggak cuma ibu doang menghasilkan anak soleh? Ayahnya cuma cari uang aja, kerja mengharapkan ibu, semuanya ibu, bisa nggak? Belum ada jawabannya. Masih nulis ya. Hah? Ya masih mungkin masih nanti masih. Oke, ya. Nah, kalau jawabannya nggak bisa, maka tugas kita sekarang adalah menyadarkan ayah, ya, bahwa kalau dengan pertanyaan seperti itu, apa yang mau ditinggalkan di dunia ini, bagaimana cara mencapainya, bisa nggak itu pertanyaannya, bisa nggak itu semua saya yang hasilkan, saya yang terlibat dalam pengasuhan, mas, bapak, ayah, apapun panggilannya, nggak terlibat, cuman mencari nafkah aja. Kenapa ayah cuman bersikap seperti itu? Pastilah karena dulu ayahnya juga begitu, semuanya sama ibunya. Jadi bayanginlah sekarang anak laki-laki tumbuh hanya dengan ibunya saja. Kalau anak perempuan juga tumbuh dengan ibunya saja, nggak ada kemampuan berpikir, sikap tegas, disiplin, apa segala macam yang seharusnya dia dapetin dari ayahnya, nggak berkembang dalam diri anak itu. Nah, ini kan 138, saya nggak tahu nih dari mana aja. Kalau misalnya saya barusan bicara di Solo, ya, sekolah Al-Azhar Solo, saya tanya, loh ini cuma di Solo doang ya? Bagaimana kalau kota-kota lain sekitar Solo? Bagaimana Jawa Tengah? Bagaimana provinsi lain? Oh, berarti senegeri-negeri ya kita ini ya. Berayah anak kita ada, berayah dia tiada. Iya kan? Lalu beginilah ya anak kita, kalau dia menghadapi apa-apa, ayahnya nggak involve. Jadi wajar kan ya kalau gampang anak kita itu dijadiin sasaran tembak berbagai macam bisnis berbahaya. Oke, jadi ini tips saya untuk Anda ngomong sama suami Anda. Oke, baik. Tolong catat, ada 4 hal. 1, ya, tingkatkan frekuensi berhubungan suami istri. Oke, catat aja dulu. 2, ya, kalau Anda ngomong, isunya harus kritis yang Anda ingin sampaikan. Kalimatnya tidak boleh lebih dari 15 kata. Yang keempat, gunakan kalimat bertanya. Oke, saya jelasin dulu satu-satu ya. Ini kenapa kita harus meningkatkan frekuensi melakukan hubungan suami istri? Karena melakukan hubungan suami istri itu itu otak kita mengeluarkan cairan otak ya, 5 jenis cairan otak. Ini ada di dalam buku ini ya, The Drugs of the New Millennium. Ini karangan teman saya, Mark Kesselman, ini sahabat saya, tapi udah diterjemahkan ini oleh anak saya nomor 2 ke dalam bahasa Indonesia. Oke, nah saya jelasin dari buku ini ya. Kalau secara agamanya saya bukan ahlinya, kan banyak ustadz udah membahas itu. Dari apa yang terjadi di otaknya lebih lengkap, Aisyah Dahlan banyak bahas ya. Nah, saya ingin menjelaskan saja bahwa sekaligus kaitannya sama pornografi. Oke, ternyata cairan otak yang keluar pada saat kita melakukan hubungan suami istri itu dengan cairan otak yang keluar pada anak remaja kita yang menonton pornografi sama.
Nah, itu diperbandingkan di dalam buku ini. Oke. Nah, apa cairan otak itu? Dopamin. Dopamin itu bikin apa? Bikin kita naksir, bikin kita antusias, terangsang, bikin kita puas, tapi bikin kita kecanduan. Makanya kita ngulang lagi. Sampai itu jelas ya. Kedua, ada norepinefrin. Nanti bisa di Google ya, bisa di Google. Norepinefrin itu saya ambil yang pentingnya aja ya. Dia membekukan ingatan-ingatan hal-hal yang kecil, yang indah yang kita ingin kenang. Jadi itu bisa terulang-ulang terus gitu. Oh ya senyumnya, oh iya posisinya, ini sebagainya. Yang ketiga gitu, serotonin, bikin rileks ya, dan ada beberapa yang cairan otak lainnya yang keluar sama ya, kelengketan ya, oksitoksin. Itu oksitoksin juga penuh di kepala kita menjelang hamil 6 bulan untuk memproduksi kelengketan dan ASI ya. Nah, jadi gitu, itu juga terjadi pada orang yang menikmati pornografi. Oke, sama cara di sininya. Nah, berarti kita lebih rileks, kita lebih lengket sama pasangan kita. Berarti kita udah bisa dong melakukan pembicaraan lebih terbuka gitu. Sampai situ jelas ya teman-teman. Ya, nah, dari tadi masuk yang keduanya, sharing kedua. Kedua, kalimatnya mesti pendek, tidak boleh lebih daripada 15 kata. Kenapa gitu? Karena kapasitas atau disediakannya kali kata oleh Allah di 7.000 saja. Mungkin tadi udah habis kepake 3 kali ceramah, 2 kali ngajar atau pimpin rap. Nanti caranya dia menjawab kita udah tahu bahwa memang pendek-pendek gitu ya. Oke ya gitu. Nanti saya contohin yang ketiga, tidak boleh isunya harus kritis. Saya contoh gunakan kalimat bertanya. Oke, misalnya saja ya, nama anak Anda Sabil. Oke, terus Anda memanggil suami Anda ayah. Jadi Anda bertanya begini, ya, kalau otak Sabil rusak, ya, bagaimana? Anda harus rumuskan isunya kritis. Karena kalau nggak kritis, nggak menarik perhatian suami Anda, apalagi dalam keadaan capek, ya. Jawabannya apa? Ayo, kira-kira jawabannya bapaknya bagaimana? Ya, kok bisa? Ya, terus apa lagi? Ada? Belum. Ya, kok bisa? Kenapa begitu? Astagfirullahaladzim. Jadi kita bagaimana? Gitu kan ya? Nah, itu kan coba perhatikan 2, kalau nggak 3. Jadi kita bagaimana? Jadi gimana dong? Misalnya 3 juga. Oke. Kalimat kritis, isunya cuman 8 ya. Terus bisa diterusin. Kok bisa? Ayah kan nggak tahu sambil belajar bisa daring dia 10. Ya. Ayah tahu nggak? Dia sambil itu. Terus susun dulu kalau perlu, catetin dulu gitu. Ya, ini berapa kata dan kalimat bertanya dan bagaimana caranya isunya kritis. Nah, dari situ gitu baru kalau papa dipanggil Allah, siapa yang sholatin? Dari situ dulu. Ya. Anak laki-laki, menurut papa anak laki-laki kita mau nyolatin? Apakah dia sudah papa siapin? Jadi lo terus kemana-kemana nanti sampai ke kedekatan dan bagaimana caranya. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, dan kesempatan ini juga saya mau katakan, apabila itu udah bisa tercapai, ada 3 hal yang Anda harus bicarakan dengan suaminya ya. Pertama sekali adalah minta beliau untuk menyelesaikan inner child-nya. Itu dia begitu kan, jangan-jangan karena ayahnya. Cari tahu itu, selesaikan ya. Ngomong gampang daripada ngerjain, saya tahu. Tapi kalau Anda nggak selesaikan, banyak persoalan pengasuhan anak Anda nggak selesai. Yang kedua, ya, tolong selesaikan dong isu perkawinan Anda. Nggak mungkin kan, ada urusan mertua, ada urusan uang, ada urusan misalnya ada orang ketiga, ada urusan ipar, ada urusan soal rumah, kontrakan, apa semuanya yang menyangkut masalah perkawinan deh ya. 2. Yang ketiga itu
Fungsi dan peran ayah, peran dan fungsi ayah. Jadi ayah itu sebetulnya perannya apa? Jadi ujungnya adalah harus sampai pada kesimpulan dan kesepakatan bahwa peran utama ayah menjadi ayah, bukan pencari nafkah. Oke? Karena tadi ingin menghasilkan anak soleh. Jadi pencari nafkah itu, ini anak, ini tujuan utama. Ini di sini posisinya pencari nafkah, menopang bagaimana caranya supaya anak ini bisa soleh-solehah. Itu dulu, ya. Itu berarti akidahnya kuat, akhlaknya baik, ibadahnya benar. Baru nanti pinternya bisa menghasilkan apa-apa. Kalau ini aja sebetulnya, kalau orang takwa aja kan, rezeki bisa datang dari tempat mana-mana yang tidak diduga. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Iya kan? Nah, jadi peran ayah ini mesti jelas dulu. Jadi kalau udah seperti ini, Anda nggak perlu bertanya. Buat saya, kalau Anda long distance relationship, long distance marriage, karena no matter what, ayah itu berada di belahan bumi lain, perbedaan jamnya 4 jam untuk Arab, 5 jam, ataukah berkebalikannya, ya, di Amerika atau daerah-daerah wilayah negara lain. Ya, dia tetap di mana jam mau subuh, jamnya dia bangunin anaknya dan ngomong sholat subuh, nak, ngomongin dulu. Abis itu nanti dia tanya udah mandi apa belum, coba makan apa hari ini, dan sebagainya, dan menyampaikan pesan-pesan moral atau spiritual juga pada anak-anaknya. Nggak peduli dia berada di belahan dunia mana. Jadi nggak ada pertanyaan. Jadi bagaimana Bu long distance? Ya long distance karena ibu nggak, dia ayahnya anak ibu cuman hanya berfungsi sebagai pencari nafkah, ibu tanya begitu. Tapi kalau ayah itu udah perannya sebagai ayah, fungsinya nggak perlu ibu tanya lagi, karena fungsinya udah ngikutin bagaimana perannya. Sampai situ jelas ya. Jadi tadi kembali kepada pertanyaan tadi itu, tolong ibu ikutin tadi 3 saran saya ini dan ibu bicarakan baik-baik. Ibu-ibu yang buku ini, ya, yang adalah nama lain dari pornografi, supaya kok kita nggak menggunakan. Usia berapa? Minimal 8 tahun. Iya, minimal 8 tahun. Taruh karena udah bisa berkomunikasi, udah bisa diatur, udah bisa kesepakatan. Orang peneliti, dan dia juga ahli dalam ilmu midlife crisis. Jadi krisis usia separuh baya. Ini topik lain lagi. Kalau misalnya Anda membutuhkan itu, Anda tinggal minta ya di request ke RKR. Jadi pada saat kita semua akan mengalami apa yang disebut midlife, usia midlife, dan midlife itu biasanya menimbulkan banyak krisis, maka disebutlah midlife crisis. Midlife crisis itu adalah pada usia separuh baya. Separuh baya itu gini, harapan hidup perempuan Indonesia, saya nggak mau tanya lagi, nunggu jawabannya jadi lama, waktu saya udah mau habis, 80 tahun. Oke, separuhnya berapa? 40. Kalau begitu Anda masuk 40, Anda mesti berhati-hati. Karena apa? Terjadi banyak perubahan pada fisik, mulai karena masuk usia tua, dan terjadi perubahan hormonal, dan biasanya banyak masalah kehidupan itu nggak diselesaikan dengan baik-baik, jadi numpuk satu dengan yang lainnya, timbullah krisis, disebutlah midlife crisis. Pada saat itu juga anak-anak menjelang remaja, ya, jadi anak-anak menjelang remaja, ibunya dan bapaknya belum selesai urusannya dengan diri sendiri dan urusan dengan perkawinannya, kemudian tantangan menjadi lebih banyak, masuk ke midlife. Disitulah gitu tadi si ahli ini mengatakan, kalau kamu nggak beres ngikutin tahapan perkembangan anakmu, maka satu di antara pencetus midlife crisis adalah anak-anak yang remaja, pra-remaja yang bermasalah. Nah, dalam kaitan itu bahasannya saya pelupa sekarang, biasanya saya inget banget itu. Namanya Sally apa ya gitu, nanti deh kapan-kapan kok ketemu di IG berikutnya.
Jadi Sally Conway, bisa klik coba cari Sally Conway. Jadi dia bilang sebaik-baiknya tadi instant availability itu keberadaan orang tua itu kalau dia mau mulai beraktivitas adalah anak bungsunya berusia 8 tahun. Itu ya. Jadi aspek-aspek perkembangannya insya Allah udah bisa tercover. Oke, baik. Jadi teman-teman sekalian, ini saya sampai kepada closing ya, statement pada sore hari ini. Teman-teman sekalian, kita dalam pandemi yang luar biasa ya. Dalam pekan lalu kami menghadapi 5 kematian dari kerabat, teman dekat ya. Itu rupa sekarang yang juga sakit berkeras juga banyak benar. Jadi gitu loh, apa saja menimpa kita sekarang ini, terutama kaitan dalam Idul Adha, marilah kita ya menjadikan Ibu Hajar ya sebagai teladan utama kita. Ya, kita sesusah-susahnya kita ya, kita harus ingat benar bahwa beliau ditinggalkan cuma dengan 1 kantong air. Tidak ada perlindungan apapun di padang pasir. Jangankan pohon, ya, rumput saja tidak tumbuh. Coba bertanya pada diri Anda sendiri, sesusah-susahnya kita sekarang, ada rumah kan ya? Walaupun bukan milik sendiri, walaupun kontraknya atau kontrakannya bahkan mungkin belum dibayar untuk lanjutannya, tapi ada perlindungan. Ya, ada kenalan, ada handphone untuk minta tolong kepada orang, ada segalanya, ada makanan, minuman, asal ada uangnya. Uangnya juga bisa menunggu bansos dan sebagainya, ada gitu loh. Ada orang yang kita bisa teriakin. Ibu Hajar nggak punya, ya, dia punya bayi, dia nggak punya makanan. Ya, ketika ditanya kepada suaminya mengatakan, ditanya terus dikejar terus ya, terus kemudian dipegang jubahnya, kemudian ditanya, ya Ibrahim, ya ayahnya Ismail, apakah engkau tinggalkan aku di sini karena perintah Allah? Suaminya jawab, iya, nggak sanggup bilang yang lain. Dia lepaskan jubah itu. Jadi apa di sini ketakwaan kepada Allah dipentingkan sekali ya buat orang tua. Ya, nggak ada wabil khususnya karena kita ibu-ibu di sini ya kita sebagai ibu takwa. Saya menunjukkan dan mencontohkan kepada anak-anak saya ya ketakwaan itu nomor 1. Ya, kedua, saya bekerja keras dalam segala hal untuk mencapai apa saja untuk anak-anak saya bisa di batas minimal ya memiliki. Tidak untuk bersaing, dan saya jelaskan persaingan pemilikan bersaing itu dengan orang lain. Saya berusaha yang sebaik-baiknya dan membentingkan bagaimana urusan dengan Allah selesai lebih dulu. Misalnya, saya kepengen anak saya takwa, saya bekerja keras, kerja kasar, bukan kerja sebagai psikolog. Karena saya berada di luar negeri, saya jualan nasi, saya terima babysitting, saya nyuci kamar mandi orang, saya antar jemput anak orang, apa saja saya kerjakan untuk halal. Kenapa? Karena yang pertama, sekali saya berada di luar negeri 2 tahun pertama 84 sampai 86, masuk 87, karena kami sepakat dengan Pak Risman, anak-anak kami 7 tahun, pokoknya di atas 5 tahun udah lihat Ka'bah. 7 tahun udah lihat Ka'bah, supaya kalau dia sholat seterusnya dia tahu gitu loh, gimana sih Ka'bah tempatnya, kiblat kita yang kenapa jadi kiblat gitu, berada di situ. Kemudian kami kepingin setiap anak kami sudah balik ya, dia sudah haji. Jadi saya nggak peduli kerja saya kayak bagaimana, selama itu halal. Saya bekerja keras untuk bisa menghidupi anak-anak saya dan mencapai apa yang ingin kami satukan. Itu nggak ada. Kalau teman-teman mau tahu, saya nggak perlu punya sofa. Rumah saya nggak punya hordeng sampai anak sulung saya dilamar, karena itu tidak penting. Ada hal-hal yang lebih penting lagi. Ini sekedar contoh saja.
Yang ketiga, jadi satu tadi ketakwaan kepada Allah, iman itu perlu benar dalam pengasuhan ini, ya. Dan kita minta kepada Allah, kalau kita nggak punya ilmu, kita minta kepada Allah apa saja, ya kan, gitu. Terus yang keduanya adalah kerja keras untuk punya ilmu, supaya saya punya ilmu mengasuh anak saya belajar nggak berhenti, ya. Terus kemudian yang ketiga, saya memelihara sangka baik kepada Allah. Ya. Sementara yang dua ini saya jalankan, ini saya berusaha menolong dan meringankan beban orang di sekitar saya dalam berbagai macam bentuk. Ya, yang ketiga saya bersangka baik. Jadi apapun yang melanda Anda sekarang, bersangka baiklah kepada Allah bahwa insya Allah semuanya akan selesai. Insya Allah ini semuanya adalah ujian. Bagaimana nanti Allah akan memberikan yang terbaik. Memang harus melewati ini. Saya mau mengutip sedikit sebuah video. Kalau Anda menginginkan, saya mungkin akan bisa share nanti lewat minta lewat Wina, ya, atau admin, ya. Saya punya seorang dokter secara 15 tahun ini adalah dokter adik saya, dokter paru-paru. Istrinya itu sudah kena COVID, kena lagi. Sudah divaksin, masih kena COVID. Terus anaknya juga kena. Ya, ini ujian benar buat sahabat saya, dokter paru-paru itu. Jadi, gitu, apa yang terjadi di serangan yang terakhir, yang dia panasnya sampai 40, ya, dia tersenyum, dan ini saya ingin share. Dia tersenyum dan mengatakan kepada dirinya sendiri, ya Allah, terima kasih ya, Engkau telah memberikan aku panas 40. Asa udah gak ditahan karena Engkau menginginkan dosa-dosaku gugurkan, ya Allah, ya. Nah, teman-teman sekalian, dari sekarang ini, ya, mari kita ikhtiarkan, upayakan tetap memelihara sangka baik kepada Allah, bahwa pandemi ini, ujian yang kita alami sekarang, ya, kekurangan semuanya itu Allah bermaksud baik. Dan insya Allah akan baik. Begitu juga lah saya dalam mengasuh anak-anak saya. Dan sekarang saya minta anak-anak saya juga melakukan hal yang sama kepada cucu-cucu saya, bahwa bersangka baik. Dan Masya Allah, Tabarakallah, saya menikmati sangka baik itu sekarang ini. Ya, itulah mungkin teman-teman, terlambat 10 menit. Terima kasih, terutama saya punya sahabat saya nih, Ibu Zaloha dari Sabah, yang setia mengikuti. Kemarin absen karena saya kurang sehat, ya. Dia bertanya, kok ibu tidak muncul. Terima kasih banyak, maafkan lahir batin. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini ada manfaatnya. Teman-teman sekalian, kalau ingin mengajukan pertanyaan, tolong jangan lupa tulis jenis kelamin dan usia anak. Maafkan lahir batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pertemuan kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.